Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur yang sama kita hormati Ketua RT Lurah Bina Merah. Alhamdulillah kalau satu hari tidak datang langsung Lurah Bina Merah bersama kita hormati Ketua RT 33 Kelurahan Cipalimbo. Orang tua yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan sholawat, insyaallah yaumul akhir nanti kita selalu mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Hari ini 11 Sya'ban 1444 Hijriah. Senin malam Selasa kita sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Hadis Rasulullah katakan doa yang tidak ditolak itu adalah doa malam nisfu Sya'ban. Sebelum nisfu Sya'ban itu masuk, banyak-banyak kita berdoa. Doanya itu pertama, kita minta, niatkan hajat kita. Yang pertama, kita dipanjangkan oleh Allah usia, umur yang panjang. Tapi dengan umur panjang kita berbuat kebaikan. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang Allah panjangkan usia dan umurnya, tapi dengan usia dan umur itu banyak berbuat kebaikan, itu adalah orang yang paling baik. Yang kedua, nisfu Sya'ban itu di samping pertama kita mempersiapkan dan banyak berdoa supaya umur yang panjang, kita juga selalu diberikan kesehatan. Minta sehat kepada Allah. Allahumma la'afiyah di badanina, ya Allah, sehatkan selalu badan kami, ya Allah. Wa'afiyah bisamina, supaya pendengaran kita itu selalu disehatkan dan dijaga oleh Allah. Wa'afiyah bi basarina, supaya kita juga disehatkan oleh Allah penglihatan kita. Wa'afiyah daimah fid-din wa dunya wal akhirah, supaya kita sehat di dunia, agama maupun nanti akhirat. Itu doa kita minta kesehatan. Yang ketiga, berdoa juga kita supaya kita diperluaskan oleh Allah rezeki. Allahumma tawil umrana wa wasi' rizqina wa sihatil badanina wa sabbit imanina. Panjangkanlah
aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah selalu kepada kami, keluarga kami, rezeki yang baik, yang halal dan baik. Wa aghnina bifadlika amman siwa, dan berikanlah kekayaan supaya kami menjadi orang yang kaya dalam keluarga, dan semuanya akan kami gantungkan kepadamu ya Allah. Doa kita untuk minta kesehatan, dan juga kita berdoa supaya kita selalu dikuatkan iman kita, istiqomah. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqomah wa aizna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Minta dikuatkan iman, istiqomah kita dalam menjalankan dan beribadah kepada Allah. Subuh berkah pada malam pagi hari ini bentuk daripada keistiqomahan kita kepada Allah. Kalau tidak istiqomah, tidak kuat iman, kita tak jalankan ini, berhenti di tengah jalan. Karena kuatnya iman, dalam kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakat. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang betul-betul yakin dan percaya kepada Allah dan hari akhirat, dan dia mengerjakan sholat dan juga menunaikan zakat, wa atas zakat. Jadi yang memakmurkan masjid itu tidak juga sembarangan orang. Kalau tidak didasarkan dengan man amana yauman amana billah, kalau tidak dia itu percaya dengan Allah dan hari akhirat, dia tak akan pernah hadir ikut memakmurkan masjid. Karena janji Allah tadi, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau tidak yakin dia kepada Allah dan hari akhirat, dia tak akan pernah kunjung datang untuk mengunjungi dan memakmurkan masjid. Dan kita hari ini termasuk orang yang selalu berdoa dan selalu mengimani dan meyakinkan adanya Allah. Jadi keyakinan kita dan kepercayaan kita, percaya kita kepada Allah dan hari akhirat itu rasa bentuk kita itu percaya dan memakmurkan mushola kita. Tanpa itu iman nggak akan datang dan makmur masjid. Tapi Rasulullah katakan, inna haza sahra yakfulun nas bainar rajab wa Ramadan. Kata Rasulullah, bulan ini bulan-bulan yang mana banyak dilalaikan manusia. Banyak dilalaikan manusia itu antara bainar Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak manusia itu lalai di bulan Sya'ban. Kita yang merasakan. Kalau saya merasakan banyak kelalaian saya di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Terasa sendiri. Tapi itu dikuatkan dengan iman kita. Kelalaian itu kalau kita ikutin kelalaian kita, iman turun, lemah. Walaupun Rasulullah katakan pada hari ini, pada bulan ini, Sya'ban ini banyak dilalaikan manusia, tapi kalau kita tetap istiqomah, tetap meyakinkan, meningkatkan ketebalan iman kita, insya Allah itu terjaga. Kenapa di malam nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban itu keutamaannya yang pertama. Pertama adalah banyak diuraikan oleh orang tua kita kemarin, masalah keutamaan Sya'ban. Di Jumat kemarin sudah sampaikan. Tapi yang pertama itu di samping diuraikan juga, yang pertama itu adalah nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu adalah penyerahan
penyerahan buku amal ibadah, keburukan, kejelekan manusia. Jadi catatan-catatan amal kita itu di bulan nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu penyerahan buku amal ibadah kita. Kita diawasi, kebaikan dicatat oleh malaikat raqib, keburukan dicatat oleh malaikat atid. Keburukan dan kebaikan itu ada catatan-catatannya. Malam nisfu Sya'ban itulah penyerahan buku amal 1 tahun kita ke belakang. Ini buku amal ibadah saya 1 tahun. Ini buku catatannya. Mulai catatan yang besar sampai catatan yang kecil ada di buku amalan itu. Dan nisfu Sya'ban itulah malam penyerahan buku catatan-catatan amal manusia. Makanya nanti suatu saat kita meninggal dunia, yauma idzi yasdurun nasu asdatan liyuraw a'malahum. Orang akan bangkit dalam alam kubur itu, mempertanggungjawabkan jawabkan semua amal-amal ibadahnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita perbuatkan, sekecil apapun, sekecil biji zarah pun kebaikan yang kita perbuatkan dicatat oleh Allah dan dibalaskan oleh Allah setiap kebaikan. Apapun keburukan, kejelekan yang kita niatkan dan kita ajarkan dan kita kerjakan, sekecil biji zarah pun keburukan akan dibalaskan pula dengan keburukan itu, akan dicatatkan pula keburukan tersebut. Jadi setiap ibadah kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berniat saja nanti malam, nanti subuh, nanti malam kita berniat, ya Allah, subuh besok saya akan berniat akan melaksanakan dan mengikuti jamaah subuh berkah. Niat itu dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat raqib. Rupanya subuh besok tak hadir, kesiangan, tapi niat tadilah masuk catatan tadi. Berniat aja kita sudah dicatat. Tapi kalau keburukan, kita berniat untuk mengerjakan keburukan. Saya malam nanti saya akan maling rumah tetangga saya. Belum dicatat oleh malaikat itu. Belum dicatat. Pas nanti malam, tak jadi kita melaksanakan itu, tak jadi maling rumah tetangga itu. Merasakan bahwa itu adalah keburukan. Tak jadi dicatat oleh malaikat. Tapi sekecil apapun, nisfu Sya'ban itu adalah penyerahan segala amal-amal ibadah kita, kebaikan dan keburukan kita. Itulah malam nisfu Sya'ban. Diserahkan buku catatan-catatan amal ibadah manusia. Itulah ada catatan Lauhul Mahfuz, buku yang nyata. Sekecil pun terinci nanti itu. Apapun yang kita perbuatkan, meninggal dunia nanti ketahuan semua. Saya pada hari ini, tanggal ini mengambil ini. Saya hari ini ngambil goreng tak bayar. Saya hari ini ngambil goreng 3, bayar cuma sekor. Waktu kapan? Waktu SD dulu. Ada catatannya itu. Kalau rame ini orang makan goreng, berapa makan goreng? 2, padahal 5, udah bayar 2. Ada catatan itu. Dan itu dipertanggungjawabkan. Nisfu Sya'ban itulah penyerahan buku catatan-catatan amal kita masing-masing. Amal ibadah 1 tahun diserahkan pada malam nisfu Sya'ban. Lewat itu mulai kita berawal dari awal lagi. Itu yang pertama. Malam nisfu Sya'ban adalah malam penutupan catatan amal manusia dan penyerahan buku kebaikan dan keburukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Sya'ban juga kemarin sudah diuraikan, dianjurkan oleh Allah memperbanyakkan sholawat karena bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, dia melatihkan berpuasa di bulan Ramadan, perbanyaklah berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Aisyah pun tak tahu
Rasulullah ini puasa apa tidak? Waktu dia nak bilang dia puasa, dia makan. Waktu dia bilang dia makan, dia puasa. Saking banyaknya dia berpuasa di bulan Sya'ban, tapi tidak sebanyak di bulan suci Ramadan, karena tidak bisa Ramadan, tidak mau mendahulukan bulan suci, bulan Sya'ban dengan Ramadan tadi. Tapi puasa sunnah Rasulullah banyak dilaksanakan di bulan Sya'ban. Padahal bahkan di dalam Al-Quran itu, Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Allah perintahkan kepada wahai malaikat untuk semuanya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi Rasulullah SAW. Insyaallah kita selalu diberikan syafaat dan keselamatan kepadanya. Nah, itu memperbanyakkan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makanya Rasulullah katakan itu, siapa orang-orang yang bangkrut? Waktu itu pernah kita bahas, siapa orang-orang yang bangkrut? Jadi sahabat-sahabat Rasulullah tanya, orang yang bangkrut itu orang yang tak punya harta. Orang yang hartanya sudah habis, itu bangkrut. Ya, betul. Itu bangkrut di atas dunia. Seakan-akan seolah-olah orang-orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelit dan kikir. Ditanya lagi, siapa orang yang pelit dan kikir? Orang yang pelit dan kikir itu adalah orang yang tak mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kita selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kedua, marilah kita selalu berselawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menganjurkan untuk memperbanyakkan salawat. Yang ketiga, di Sya'ban itu juga banyak terjadi pemindahan kiblat, itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Sebelumnya kan kita berkiblat kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah kaum muhajirin itu hijrah ke kota Madinah sampai 16 tahun atau 17 tahun, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah itu mengatakan bahwa qad tara taqallaba wajhika fis sama walanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Itu adalah dasar daripada sesungguhnya waktu itu pemindahan kiblat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pindah ke kota Mekah. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadahkan ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil, bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Itulah pemindahan dari Masjid Aqsa di Palestina pindah ke kota Makkatul Mukarramah di bulan 2 Hijriah, pada bulan kedua di tahun Hijriah, pada bulan Sya'ban. Itulah pemindahan kiblat. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat dimanapun engkau berada. Maka di kota Makkah itu walaupun kiblat itu situ walaupun tujuh, ada itu kiblat itu kiblat semuanya itu adalah amaliyah ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Yang terakhir, di bulan Sya'ban ini hati kita pun tidak akan mati untuk berbuat kebaikan, menjelang dan bergembira
menyambut bulan suci Ramadan. Sudah masuk nisfu Sya'ban, sudah masuk awal Ramadan. Pertengahan, akhir, masuk awal Ramadan. Kembalilah kita kepada untuk mengarah kepada kebaikan dan memperbanyakkan kita bertaubat. Sebelum Ramadan bertaubat, pertama perbanyakkanlah istighfar. Astaghfirullahaladzim Rabbal baraya, astaghfirullahaladzim minal khataya. Beristighfar kita kepada Allah. Yang kedua, berzikir kita kepada Allah. Zikran kasira wasabbihu bukratan wa asila. Yang ketiga, perbanyakkan kita membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan, Sya'ban inilah melatih kita untuk tadarus Al-Quran dan memperbanyakkan memulai membaca Al-Quran menjelang Ramadan itu masuk. Yang keempat adalah bertaubat. Tubu ilallah, bertaubatlah kita kepada Allah sebelum Ramadan itu masuk. Banyak-banyaklah bertaubat, beristighfar, berzikir, dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya semua itu adalah menjelang Ramadan. Ingat, saling maaf memaafkan antara anak dan orang tua, antara istri dan suami, antara saudara muslim muslimah yang satu dengan saudara muslim dan muslimah yang lain, sehingga tersambunglah silaturahim. Kenapa di bulan Sya'ban ini adalah bulan kegembiraan menjelang Ramadan juga? Orang banyak berziarah, ziarah kubur, mendoakan kalau orang tua kita sudah tidak ada, datang dan kunjungi dan berziarahlah kita, dan kirimkan doa Al-Fatihah, kirimkan Yasin untuk orang tua kita. Moga-moga amal ibadahnya selama hidup di atas dunia diterima oleh Allah, diampunilah segala dosa, dan dilapangkan oleh Allah kuburnya, dan diberikan cahaya kepadanya, dan dipertemukan kita nanti di alam akhirat nantinya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, cepat ambilkan tangannya, cium tangannya, minta maaf setiap kesalahan. Kalau orang tua kita jauh, hubungi dan telepon video call. Dekati kuota Ustaz, belikan kuota sebelum Ramadan itu masuk. Apakah kita selama ini sudah pernah ketemu satu minggu dengan orang tua kita? Kalau belum, pertemukan ya Allah. Sebelum ajal itu menyambut dan menjemputnya, perbanyakkanlah pertemuan antara anak dan orang tua kita. Istri begitu juga. Tidak mungkin dalam rumah tangga itu tidak ada perselisihan. Pasti ada kata-kata yang tersinggung, ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang mengenakan hati antara suami dan istri. Pasti ada. Kenapa? Manusia itu tak luput dari khotob dan nisyan. Lupa, salah, dan lupa. Jadi cepat kita ambil antara tangan suami dan tangan istri untuk saling maaf memaafkan. Apabila itu terjadi, insya Allah Ramadan kita berjalan dan menjalankan dengan penuh berkah dan ridho Allah dan penuh keikhlasan. Yang terakhir, yang ketiga, antara kita sesama kita juga saling berjamaah. Yang dikatakan dengan jamaah itu pertama, saling bersilaturahim, saling bersalaman, saling mengenal, itu berjamaah. Tapi kalau berjamaah tidak kenal samping kiri dan tidak kenal samping kanan, tidak pernah bersalaman, itu bukan jamaah. Siapa yang samping tadi? Saya samping tadi sholat dan siapa? Itu tidak berjamaah namanya. Datang, sholat, duduk, berdoa
Harau